أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi, dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu, setelah itu kita salat sunat. Dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tangan nan kida, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Untuk itu Bapak Ibu yang ikut berkorban, datanglah ke penyembelihan hewan ketika darah itu mengalir. Ya Allah, saya manusia biasa, saya tidak nabi, saya tidak orang pilihan seperti Rasul. Maka dosa saya banyak, ya Allah, ampunkanlah saya, gugurkan dosa saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Amin. Tapi sebelum sapi itu didabieh, ambo anjurkan apa babi siak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz, Allah babi niang. Tanya enggak? Ya kan? Mungkin kalau pandai dia bicara, alun lepak. 5 tahun umur ambo baru. Coba bayangkan. Baru 5 tahun sudah kena sembelih. Ikonalah 70 tahun kok alunnya didabi orang lain. Alhamdulillah, itulah bedanya awak jo sapi. Tapi kadang-kadang sapi itu Pak bisa lo cadik dari awak walaupun nyo ndak pernah berbaju. Sudah Bapak mendengar kisahnya? Biarlah mbok cerita pagi kok. Sebelum ada mesin bajak, orang ke membajak jo sapi, ku hendak jo kabau. Membajak sawah, ya kan? Setelah sapi itu dipasangi pagi-pagi, kemudian entah berapa piring sawah yang telah selesai, sawah bapetak dinan data, gurun balenon dinan lereng, anyo bajak. Pas zuhur orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sapi kondak membajak le, nyot tagak Pak. Bang kau tagaang kecil orang di belakang. Ndak terngadang orang zanje. Kasalat waang aden di malo salat aden sapi macam. Waang orang kan. Salat waang dulu pai baudu sudah tu ambo bisa lo memakan rumpui istirahat lo ambo sebentar. Sudah hang salat wiko tu minum kopi membajak lo awak balik melaki waktu asar. Ibu-ibu apa-apa yang datang ini sehat semua anak. Anan dikecean sapi tadi katuannya salah sapi itu atau mana? Kalau ada namanya lahan tu tidak sehat badan tu.
Ya kan? Benar kan? Pia kecil orang ko sawah seketek lagi dibajanya taruh iselah. Ada ndak lo salat dah. Alai sama orang ada nama. Ini Bapak. Masih ada ndak orang Islam yang tidak salat? Ini Bapak-bapak. Sama jo. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam sorga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah, yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Di radang-radang bak masuk di kirai-kirai kabanda tetanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicurai-curai di papah, dibangki tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Rasul ini Pak, beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga. Begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak, Pak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, Pak. Sebalun lado tu ditanam di bali lo plastik lo. Ditutui petak lado tu jo plastik. Masuk ambo ketek-ketek dulu lu nado. Jadi lado dan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik go Pak? Awak ndak basiang lai je. Ndak tumbuh rumput do plastik tu Ange ananda ke tungguannya tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan, lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar tak? Ini bapak-bapak ibu. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi Rasul itu, ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Ya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'etta. Gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'etta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan.
Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir tak Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya. Ya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam Pak, mimpi ya. Mimpi digigi ular atau ke ini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi Pak, mimpi ya, mimpi garaman tangga atau ke kematian. Ambo mimpi Pak, mimpi ya, mimpi mencakau lauk ikan atau tanda ke di kadang macam. Ya kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim Pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat Pak, tidak kata lawan. Ya kan? Apa-apa mau ya paga, atulah tiba apa ya kancang tu ke muka, rabun mata ni. Ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicek, ya kan? Pai ke kelapau alamo mota senan tu melekik bulang. Sama je kucing minta api. Ya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan. Jadi lurah silakan. Tapi jadi rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi, dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan, namun Allah, karena Allah yang berkuasa, jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah Pak. Pihak istana Fir'aun ini sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takana dia di rumah itu nomor sekitu, RT itu, RW itu ada orang hamil. Tak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan, baru takana dek Fir'aun. Lupa saya ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu, mungkin sudah melahirkan, cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh.
Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, Bu, anyuin anak ibu ke sungai Siak, jalan mu. Tapi ada orang tak disuruh, Bu. Baitulah ia anaknya masuk ke plastik hitam, anyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres. Iya kan? Dia anyutkan. Dengan berat hati dia anyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biasa menurut hukum malam, kalau anyut dia dulu kamu apainya? Kaili atau kamu aro. Ya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Ya kan? Dia lari ke tepi. Akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti kok. Nyoelo ke tepi, nyoboka tutupnya. Alhamdulillah, istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah, dia taat beragama. Ya kan? Inilah cobaan untuk perempuan saleh. Suaminya kafir, malah mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja. Bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh, itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin. Tidak pernah disia-siakannya suaminya. Iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak, Bu, nyoba tanya ke suaminya kok. Dafir. Samba nang kalama kini dafir. Fir'aun artinya tidak Firdaus. Kan? Ke masjid kita ini Firdaus. Masjid Firdaus Indah Batiang, alamannya lawe, sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang ayat. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Fir'aun. Dafir, kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih pemenan ayah jubundonyo, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan diri kalau awak latuo. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penjawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak warahna selama kola Dafir. Kita pelihara anak kok. Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyo ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami ambil padang tu, kalau yo kau dah bunuh aja, dia udah rajo, tidak bisa mau membantah. Cara nombor kini cip ini. Mandanga kacara itu, Pak, itulah kelemahan Fir'aun. Indak lututnya saya meretik dojo jangguiknya gua. Mengacara nak diminta dia ndak sampai ke sinan dia udah ada.
Sabok istrinya tu ndak ada orang serancak tu di Pekanbaru kan. Ya kan? Iyo mana rancak. Anda jadi dibunuh anak terdepan. Begitu Allah menolong, Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah, bukan manusia. Ya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau lah takwi di bini, Pak, atau lah mek kesansaro. Nah. Manga rajo, awak sebagai suami saya takwi di bini, asansaro, Pak. Basansaro, nak terjalik orang gaik, nak terjalik orang sana. Awak lah jadi orang semando masuk luka. Ni kan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takui di sini nak. Kakak aku takui di sini. Sagan iyo karena nyo mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daro jomara pulai bak talam jutu doang saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita istri setia kepada kita. Nak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma nyo menangis saya ya. Mengapa? Bangku menangis juga, Bu. Teragak menyusu. Siapa nang menyusuan? Ibu Aisyah tu ndak beranak, tu ndak berayi susunya dah. Nan barayi saruh ko susunya unto, Pak. Ya kan? Itu unto mandu asabatino. Biar beranak, biar ndak beranak, biar hamil, biar ndak hamil, tu tetap barayi susunya untuk tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Di kalau Nabi haus lapar di jalan, nya tinggal memarah situ. Ya kan? Ini. Nyoisuan di orang Yahudi, Pak. Baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu. Binatang untuk tu bawa yoj. Jangan cemas kita, Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadi dah biasa tidak perlu dijarik dah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Apa kok kadi dah biasa dijarik je dulu kau mah. Kau hendak lari. Iya kan? Itu untuk. Air susunya baraya taruh sepanjang masa ada. Bapak-bapak layak ada rumput subur di Makkah. Abang konto tu gapuk badan. Kaum muslimin air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di unto tu hancur benda keras itu, batu, pasir. Kalau ada rumput rencananya kan kena batu saya. Dewa selain dari nasi je makanan lain dapat tak bisa makan kasih anak. Atunto tu. Ya kan? Dan kalau dia minum agak 2 jam itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bama kau nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu kau tahankan air di perut untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Siana namuh menyusu anak rajo datanglah ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama digaji bara cukui. Kedua tinggal di istana selama menyusui. Nang ketiga PBB tidak membayar. Rupalah doa PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi kata sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Sabanyak orang yang datang ke sini dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek memberayi susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Orang-orang tu. Kakaknya yang perempuan hadir di sana itu.
Nyoba lari pulang. Tiba di rumah mak. Adik di sana mak. Pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si anak namuh menyusun di awak tu. Itu dia ge 3 fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia ge bara cukup, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke sana. Di pintu saya maknya berupa lalu itu cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik dari Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh anaknya indak. Inyo na menyusuan nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB indak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar salah Pak. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo berumur 1,5 tahun kawaraja tagak. Janggui Fir'aun tu kan panjang. Hanya bawa pacik jo janggui tu beraja tagak. Sebab dulu kan alun-ado gerobak-gerobak serpuk ini itu dibuat orang ya. Ya kan? Tak cabui janggui tu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak ko keluar lo pisau lihat. Istrinya senan dah udah rajo pi kadang-kadang udah sama anak-anak. Lai kabaraka nyung udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api jo kue dah. Nama mana nyambil begonya. Dia ambil api jo kue. Bayi ko sukonya mencalik nansi rah. Api nyambil. Nyoba ko munculnya tapaki atau mengko Nabi Musa tu cadel ngece Pak. Lidahnya pernah terbah. Anak bodoh bawa kelekang ke Cik Fir'aun. Api dan makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh manja. Sejak tu Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagadang sampainya bujang-bujang ketik. Segala patuan di istana tu Pak nyoruntuh itu. Nyimban orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntui pagar-pagar Pak. Pagar-pagar sana tu dari patuang. Biasalah pajatu anak bodoh kau dibuat licin. Berang ada gunanya. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan namanya tu. Siapa sukunya Fir'aun? Pemilihlah berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Musa, anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, caliak kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan baca kak yo. Beko mati ko beko. Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja, Nabi Musa ko nyo dongkak. Kira Nabi Musa santiang silik lintau Pak. Ya kan, bayi tu kaki ketibo tu nyok kepohan tu. Tibo kaki ko melapu angin tu kan. Nyok orang emosi namanya, nyok ulang laman dongkak le. Iyat gitu. Ya kan? Nyok kepoh lo di Nabi Musa. Lah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa ko le. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Lama lah rontong rang pitalah dibuai orang malam mari lah panik dagang dek beralah kini membalik nyolai je. Ya kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu nyopa gunung tanagonya nan tabuang tu dek Nabi Musa nyotagak lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko di bawah pusik ko. Di bawah sudu-sudu hati. Tabulali encik matonya. Mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah.
Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab dia Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya, innahu huwal ghafurur. Sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyu percaya tuanku le Musa ko kecil tuanku anak bodoh. Kok kemanakan tuanku banana lah di putaliangnya aja. Lah jadi mai. Dia lihat dek Fir'aun kiranya yo. Ya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Innilaka minan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tak sama je cindu mato kau dah pak. Dia pakai menandin. Tu tak tentu kebenaran ceritanya dah tak. Nyobuek saya di kulik buku cerita tu jaleh ndak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo bertanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak. Ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Ya kan? Larilah Nabi Musa koyo ka ditangko ambo pak iyo. Sambil lari itu nyoman doa pak. Ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan? Jangan mak limbau. Ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya tarui. Rupa jauhnya lari pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dakek semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu tidak sempurna terbuka. Jadi tidak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan? Sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin menceliak. Nyodake gadis itu. Dia lalamu ambo menceliak adinda tidak dapat air. Bama kau tidak satu barabuit. Kata anak gadis tadi. Qala ma khatbakuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini bang. Kalau kami perempuan salah cando buruk bunyi panjang barito, kalau barabuit jo laki-laki baik kau jadi sebutan lidah kami. Malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini kata Nabi Musa. Tapi dalam hatinya saya, ya Allah, kok lah dapat bini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi ya rago dirinya, ndak amu barabuit-rabuit je laki-laki. Hanya tolong ni Nabi Musa, nyambi-ambi itu. Kenapa dia bisa nolong? Pak,
kita pagadang membuka tutup semua kau pak. Lah kami cuba sama-sama tadi anak muda ndak talok dah. Ya kan? Nyo ambil nafas dek Nabi Musa kau sama jo film bintang film sini cisi ba tu. Ya kan? Nyo angke tutup semua tu. Bergesernya. Ya kan? Ala kadang. Tamu orang nak pergi. Dia minuman lah kambiang. Rupa nak tu kalau hanya minum dengan kambiangnya ayen dan 2 MB tu. Ya kan? Tu tolong lah dek Nabi Musa balik. Tapi anak gadis tu kaum muslimin indak lo dipagunon kesempatan di Nabi Musa bertanya tu. Padahal parui lapar. Di mana hampir 10.000 sih kau dia kan bisa aja bertanya. Ya kan? Aku ndak ada tu. Kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. Di mana tinggal dia berano morape, ya kan? Boleh sudah datang. Itulah Nabi tu. Nyoba sanda sudah batang kayu. Anak tu entah apa, anak lo dah terima kasih. Sudah dapat ayat terakhirnya cigin sebulan. Ya kan? Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa. Ya kan? Nyo tanya dia ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat? Ada anak muda yang nolong tadi ayah. Nampaknya ndak orang awak siko dah. Orangnya elok ya, tapi mukanya pucet. Ada masalahnya mungkin. Alun makan mungkin ya. Maaf ya, kami lupa lo berterima kasih kayaknya ya. Bakal itu. Nabi Shu'aib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Shu'aib Musa. Sudah itu Harun. Pasti anak tu anak elok tu. Tamuinya pilah, bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalih jasanya. Anak gadis nombor 2 tadinya ada dia kakak mah pak. Pian-pian semua kadang. Betul lah. Unilah indah, adinda lah. Nah unilah aja. Kaum muslimin fajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Pailah nang gadang mencari Nabi Musa kok. Nampak dinya Nabi Musa tu ala istihya, malunya. Kadi pangan kok, kadi imbau namanya ndak tentu, kadi kode tindak lo jale, ya kan? Ini balah caranya. Datang dari belakang Nabi Musa, membelakang menyanda ke batang kayu. Sedang mendoa. Ya kan? Apa kata anak gadis tadinya cari akak. Nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih. Berbunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Dia kalau mata abang tak salah, adinda kan ambil ayat tadi. Iyo. Manga kamari hari malam dia bekosu salah cando dipandang orang. Ambo bujang adinda ga ngadi. Acu itu calon nabi itu pak. Dah ada niat buruknya. Kok Musa nang kini kok kijang tawi ke macam. Ya kan? Hari malam je. Ya kan? Ini apa? Apa kata anak gadis tadi? Inna abi yad'u kaliyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menjapui ke kanda, pulang ke rumah kami jamu makan. Untuk pembalih jasa ke kanda tadi, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis kau dahulu berjalan. Penunjuk aja. Angin kancang, tak kalipik laroknya di belakang. Nampak paunya sekarang Nabi Musa itu sekali. Kok Musa nak kini nani betul mencari. Ya kan? Ini betul. Ya kan? Ya. Apa kata Nabi Musa? Tunjukan saya dari belakang dia, biarlah udah di muka. Angin kancang. Nabi Musa aku di muka jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Shu'aib. Tiba di sana langsung Nabi Shu'aib berkata, "Qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin." Jangan camehna. Engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Fir'aun lagi, tapi tempat saya.
Alau itu sekecil Nabi Musa apa? Latai dang sadonyo tunjang rang kapau. Rinu orang meninjau. Pange sasau danau singkara. Ya kan? Randang orang limau kaum. Anyang orang guguk tinggi. Ya kan? Ikan baka katik Sulaiman. Cukui sambal sadonyo. Makalah nak. Ya kan? Lai basi somba aja seketik Nabi Shu'aib tali kai panjang 9 orang memapih hati pelang kanelah anak lumbu-lumbu ambil air basuh lah tangan nak makanlah sadonan taidang kita ambil yang kesadonya. Nabi Musa kau dek terlampau lapar pak supaya pantun kau bawa leh jonyo balik sesingkik dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sadang ke sawah hambole namu konon memakan nantai dang. Di kalau parui lapar jam panjang nak kecek pak. Dinginnya nasi lah. Sudah makan Nabi Musa tu lah kanyang paruinya lah sindaonya ketika bawah kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu anan kata Nabi Shu'aib nak amuh kerajo siko. Tapi kira Nabi Musa parui lah kanyang makan alhamdulillah ditawari lo kerajo. Iya kan? Ada perkebunan, ada peternakan. Kecik Nabi Shu'aib. Ambo gubalo lah pak. Jadi di peternakannya gubalonya. Balong kambing. Ndaknya gaji dek Nabi Shu'aib kan pak. Iya kan? Makan sedapiknya. Ada gaji. Lah 10 tahun Honda jo, honor daerah. Iya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Tak diangkat jadi pegawai tetap. Ya. Honda namanya di negara itu. Honor daerah. Nak diangkat. Jadi anak gadis tadi yang prihatin. Iya kan? Cara diawaknya. Ya. Kalau kita lihat Abang Musa kok kriterianya untuk jadi pegawai tetap bisa ya. Bab itu qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa kau memenuhi kriteria macam orangnya rajin, dia qawi, produktif, amin dan bisa dipercaya. Nyogosok-gosok kepala anak Nabi Shu'aib. Nak sadang inyo nambah kerajo ndak ada minta cuy itu dah. Bangku ananda lo nama usulkan. Karena hati kenya ya. Lari anak tu ke dapur nyo galak nyo pokok munculnya. Kalau ada anak apa seperti itu tanduyo kena hatinya. Nyo turut dari Nabi Shu'aib ke dapur. Nyo paciem bawa anaknya. Nak sabar ya nak. Ndak sekadar jadi pegawai. Ambo mau uji nyo. Memang anak ini pintar dan sabar. Indak sekadar kamu angkat jadi pegawai do nak. Kadang ambil nak laki kau je. Kadang hati anak tadi. Disampaikan dek Nabi Shu'aib ke Nabi Musa. Kata Nabi Shu'aib. Qala berkata dia. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana? Nyoba bapantun dek Nabi Musa ko lihat. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau anak apa ame ambo timbago ndak kemungkin campur bau. Sungai Janih kumpulan ikan di bawah bukit Batanju anak apa gani ambo merekan ndak mungkin campur bau. Iko ndak masalah gani jo merekan ke Musa. Mau ndak kamu jadi suami anak saya? Jadi suami itu berat pak babini baban sadang ambo ndak bapitih jo akambo belanjo ya nak pak. Untuk pembayar mahar saya ndak ada. Kata Nabi Shu'aib tu kaji menurun tu macam. Kaji menurun apa? Engkau boleh mencicil mahar. Ini Al-Quran ni pak. Di kalau dapat menantu bangsa dapat jangan pak paso membayar mahar kontan. Boleh dicicil. Al-Quran mengatakan begitu tenggang rasa ya kan.
Kaum muslimin Bapak Ibu dicicilkan jo piti jo Pak. Piti itu nanti ada cara lain kalau engkau mau. Ada. Anta jurani samania hijat. Gobalon kambiang ambo 8 kali hari raya wajib. Tambah kambiang balik gobalon itu. Kalau apa Pak? Maharnya gobalo kambiang 8 tahun. Kalau ambo tolak je Pak. Tak nikah je nak Pak nanti je. 8 tahun ke gobalo kambiang. Ternyata Nabi Musa hatinya di dalam. Nyo tarimo gobalo kambiang ko. Ya kan? Nabi Su'ib ko lama lo dia nyuji je lah Pak. Fa'id mam abtus asyaran. Kalau engkau genapkan 10 tahun rencana aja. Ya kan? Titik nyo tampuang gatah nyo palik kurang lawe tapak tangan niru nyo antangan. Nyo terima. Ya kan? Setahun sudah itu mulai istri ko hamil. Ya kan? Taragaknya bertamu jo induknya Nabi Musa. Ko minta izin. Ya. Kok lalu po Fir'aun ya. Laba tahun-tahun ambo siko. Nang kedua dek ambo ko nikah modeko. Alun tahu ama ambo jo minantunya le. Boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo? Boleh Musa. Kau kalau pakai SIM. Surat izin menikah. Gungguang lah bini yang tu kamakang bawa. Ya kan? Tapi Nabi Musa kau bawa putar-putar sesabalik rumah Pak. Piti ndak Nabi Su'ib tersenyum nyo masuk ke dalam bilik. Nyo keluar nyo angkit piti sekaruang. Sakaruang majai tu. Iya kan? Iko ago ya. Karena kamu sabar, ini gajimu selama kerja di sini. Tidak saya ambil nak, ini gajimu untuk pokok hidup. Masuk Nabi Suhaib jalannya ambil setengah karuang lah. Ko ago ya, ko bonus kerajinan. Lah ya do mintu de buka maruin je tu. Kan? Awak kapainya lagi piti. Kawannya amin tu ko kalau kayo menantu sutam pelindih. Kalau lawan saya setan ni bili. Istrinya hamil. Ada pe izin ni bintu jalan. Rengke. Jadi istri ku hampir melahirkan Pak. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah mah. Sudah melayar awak pagi nanti balik saya awak pulang sama jaraknya kau nyala dia jalan nala tatampu aja jalan nang kedi tampu lain sama jaraknya kok kareh nanti udah dukung lah mbok nak talok jalan aja kutiko tu lu nado angkot lu nado grab ya kan hanya dukung dan Nabi Musa mah Pak kalau anak minta dukung tu lah biasa ku bini manganduang alah dua pak cuba kan hanya gendong dek Nabi Musa. Nampak api di tebukit dia. Ya kan? Ketika dia melihat api itu bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, dia berkata kepada istrinya, "Wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda." Ambo ambil api tu kita hidup nunggun hari dingin. Mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk sana. Jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu. Tiba dekat api tu tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu. Langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamullah, Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala dia akan mengambil api itu terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla na'laika, bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tak boleh diinjak dengan sepatu. Atau mengko dia siangan di luar tempat sepatu Pak, jangan bawa orang ke dalam Musa ji.
Orang ko banyak kaum muslimin nantak tantu dia nambah dosa nambah palo dah pak. Lah dibuat ke masuk tempat bau dua tu sandal tinggalkan di luar. Hanya bawa je kelang. Atunya merokok lo nyo buang lo pun tuang rokok dekat WC. Ia ndak baterai gitu, ndak sajage. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Sebanyak kau orang Musa engkau nambo pilih ke Allah. Wa anakhtartuka, saya pilih engkau. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ni. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak? Wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat Allah. Ceritanya panjang lagi Pak, tapi tidak mungkin nambo taruhan. Ikolah ambo kuliah subuh terlama selama, ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, aku atamu nang ketiba lihat kita sambung cerita ko. Piko ambo mati apa dalam baca ayat kale. Ya kan? Calik-calik. Nya di dalam surah kan, dalam surah Al-Anbiya ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surah Yusufnya Pak. Ya kan? Mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambona mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompek awak jatuh. Ndak tahu awak baranang ke dilompei kalau kita ndak pernah jatuh. Kalau ada yang salah Bapak Ibu maafkan ambo. Lai dia maaf Bapak Ibu. Ya kan? Nan bana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo Bapak pantun? Boleh. Di mana tak jalan ke gugut dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah ambo lapeh jemaah jati suci jumuko jani. Pijang keluar lo mendoa awak seketik. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bakiro lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.